warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ida Agustina Puspitasari, Muhammad Irfan Fatoni, Jihan Nada Aulia, Ahmad Muizuddin Al-Hakimi, dan Siti Aisyah Andani akan mempresentasikan tentang identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia dibentuk oleh keberagaman yang kaya, baik dari sisi budaya, suku, bahasa, agama, hingga tradisi. Sejak zaman sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, keragaman ini telah menjadi ciri khas dan kekayaan yang melekat pada masyarakatnya. Di dalam keragaman ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang penting untuk terus digali dan dilestarikan, menjadikannya bagian dari identitas bangsa dan budaya Indonesia. Keragaman atau kebinekaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara dan menjadi salah satu identitas dari bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah atau tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti, keragaman merupakan kekayaan masyarakat. Yang kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Sebagai manusia Pancasila, orang Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa yang memuat cita-cita, jiwa, dan semangat gotong royong. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila menyatukan nilai-nilai untuk hidup bersama secara adil, bertanggung jawab, dan demokratis. Dengan menjalankan Pancasila, setiap individu berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, manusia Indonesia juga dikenal religius, memandang hidup sebagai perjalanan spiritual menuju tujuan yang lebih tinggi. Sebagai negara dengan banyak agama dan tradisi, Indonesia menempatkan religiositas sebagai esensi kehidupan yang menguatkan hubungan manusia dengan Tuhan dan memperkaya makna hidup. Keberagaman keyakinan ini justru memperkuat ikatan sosial melalui nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong yang berakar pada budaya bangsa. Nilai-nilai religius juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk perayaan, keagamaan, maupun dalam etika dan moral yang dipegang teguh oleh masyarakat. Lantas, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional? Dalam hal ini, kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia merupakan elemen penting dalam konteks pendidikan nasional. Karena nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia sebagai landasan filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa, menjadikan manusia Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kebiasaan menjadi nafas dalam setiap langkah manusia Indonesia. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila inilah yang dijadikan akar dari pendidikan karakter sehingga ditanamkan kuat dalam konteks pendidikan nasional melalui proses belajar peserta didik. Hal tersebut selaras dengan dasar-dasar pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hadjar Dewantoro bahwa keseimbangan antara pengetahuan global dengan nilai-nilai luhur manusia Indonesia berperan penting. Ki Hadjar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan tidak harus mengabaikan perkembangan sistem pengajaran di negara manapun, tetapi penting untuk mengadaptasinya dengan bijak sesuai dengan kondisi dan budaya bangsa Indonesia. Artinya,
Kita boleh belajar dari sistem pendidikan negara lain yang lebih maju, asalkan kita tetap mempertahankan kultur dan identitas nasional kita sendiri. Adapun beberapa alasan mengapa nilai-nilai luhur identitas ini menjadi penting dalam pendidikan nasional, yaitu yang pertama sebagai perekat keutuhan bangsa. Nilai-nilai luhur seperti Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan persatuan dalam keragaman adalah perekat utama yang mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia. Kedua, penguatan karakter bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter kuat seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Ketiga, nilai-nilai luhur yang ada dijadikan sebagai akar dalam menyusun pendidikan karakter untuk tetap mempertahankan identitas manusia Indonesia. Dalam konteks manusia Indonesia yang beragam, pendidikan mempunyai peranan penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan menjadikan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia sebagai bagian dari pendidikan nasional, generasi muda diharapkan tidak hanya terampil dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan nilai-nilai moral yang kokoh, sehingga mampu menjadi manusia Indonesia yang berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Menjelaskan secara singkat identitas manusia Indonesia. Terdapat 3 hal sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia. Nilai yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam artian jiwa bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, nilai religiusitas. Ketiga nilai tersebut dapat dijadikan landasan kuat untuk diimplementasikan di dunia pendidikan yang sekarang tercermin dalam kurikulum Merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nilai khas yang pertama yakni nilai Kebhinekaan Tunggal Ika diimplementasikan dalam P5 Berbhinneka Global melalui kegiatan upacara bendera hari Senin, menyanyikan lagu wajib nasional, memakai seragam batik. Yang kedua, dimensi P5 gotong royong, seperti membersihkan lingkungan area sekolahan. Nilai khas manusia Indonesia yang kedua, nilai Pancasila. Sila pertama diimplementasikan dalam P5 seperti membaca doa sebelum pembelajaran dan melakukan sholat berjamaah. Ini termasuk dimensi P5 berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian sila yang kedua diimplementasikan dalam P5, peserta didik mengerjakan tugas piket sesuai jadwal yang ditentukan dan menjadi tugas upacara secara bergilir. Ini termasuk dimensi P5 mandiri. Sila yang ketiga, implementasi P5 seperti melakukan upacara hari Senin, masuk dimensi berbhinneka global, kerjasama antar guru dan siswa membersihkan sekolah. Ini termasuk dimensi gotong royong. Sila keempat diimplementasikan dalam P5 seperti bekerja berkelompok dalam proses pembelajaran. Ini termasuk dimensi berbhinneka global. Contoh lain, berani menyampaikan pendapat saat diskusi. Ini termasuk dimensi P5 bernalar kritis. Sila kelima, contohnya diimplementasikan dalam P5, menaati tata tertib sekolah, termasuk dimensi mandiri.
sopan santun dalam mengemukakan pendapat, termasuk dimensi bernalar kritis. 3. Nilai khas manusia Indonesia yang menjadi identitas, yakni nilai religiusitas, diimplementasikan dalam P5 seperti berdoa sebelum pembelajaran, melakukan sholat berjamaah. Ini termasuk dimensi berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.